Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, tugas asinkron, formulasi dan teknologi sediaan steril kelas C akan mempresentasikan mengenai pertanyaan yang telah kami jawab. Dengan saya sendiri, Fahrul Hakim Arodli, NIM 186131116. Saya Dinda Yulia Wahyuni Bahri, NIM 186131114. Saya Dalila Hafizah dengan NIM 186131337. Saya Dwi Tamara Imelda dengan NIM 186131141. Saya Atika Mutiara Putri dengan NIM 186131157. Saya Adesna Widianti dengan NIM 186131161. Masuk ke pertanyaan nomor 1, yaitu standar-standar yang digunakan untuk menentukan standar kamar bersih atau clean rooms dalam industri farmasi, terutama untuk produksi sediaan steril. Kemudian jawabannya adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 03.133.12.12.8195 Tahun 2012 tentang penerapan pedoman cara pembuatan obat yang baik atau CPOB 2018. Kemudian ISO 14644-1 Clean Room and Associated Controlled Environments Part 1 Classification of Air Clean Lines by Particle Concentration. Pertanyaan selanjutnya adalah klasifikasi kamar bersih atau clean room menurut CPOB 2018. CPOB adalah singkatan dari cara pembuatan obat yang baik. Klasifikasi kamar bersih menurut CPOB terdapat 5, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Kemudian klasifikasi ruang bersih dan sarana udara bersih. Area bersih untuk pembuatan produk steril digolongkan berdasarkan karakteristik lingkungan yang dipersyaratkan. Kemudian, tiap kegiatan pembuatan membutuhkan tingkat kebersihan ruangan yang sesuai dalam keadaan operasional untuk meminimalkan resiko kontaminasi oleh partikulat dan atau mikroba pada produk dan atau bahan yang ditangani. Kemudian kondisi operasional dan non-operasional hendaklah ditetapkan untuk tiap ruang bersih. Pada pembuatan produk steril dibedakan 4 kelas kebersihan. Untuk kelas A, penjelasannya adalah zona untuk kegiatan yang berisiko tinggi, misal zona pengisian, wadah tutup karet, ampul, dan vial terbuka menyambungan secara aseptis. Umumnya, kondisi ini dicapai dengan memasang unit aliran udara laminar airflow di tempat kerja. Kemudian, sistem udara laminar hendaklah mengalirkan udara dengan kecepatan merata berkisar 0,36 sampai 0,54 mm per detik atau nilai acuan pada posisi kerja dalam ruang bersih terbuka. Kemudian, keadaan laminar yang selalu terjaga hendaklah dibuktikan dan divalidasi. Kemudian, aliran udara searah berkecepatan lebih rendah
dapat digunakan pada isolator tertutup dan kotak bersarung tangan RABS Restriction Access Barrier System. Untuk kelas B, yaitu pembuatan dan pengisian secara aseptis, kelas ini adalah lingkungan latar belakang zona kelas A. Kemudian kelas C dan D, area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung resiko lebih rendah. Dapat dilihat di gambar seperti inilah contohnya. Selanjutnya, klasifikasi partikel minimum yang diizinkan baik pada saat non-operasional maupun pada saat operasional untuk masing-masing grade atau kelas. Pada saat non-operasional, kelas A, partikel minimum yang diperbolehkan adalah sebesar 3.520 sampai 20 mikrometer. Dan pada saat operasional, kelas A, partikel minimum yang diperbolehkan adalah sebesar 3.520 sampai 20 mikrometer. Selanjutnya ada kelas B. Untuk kelas B, partikel minimum yang diperbolehkan adalah sebesar 3.520 sampai 29 mikrometer. Untuk saat operasional, kelas B, partikel yang diperbolehkan adalah sebesar 352.000 sampai 2.900. Kelas C, pada saat non-operasional, partikel yang diperbolehkan adalah sebesar 352.000 sampai 2.900 mikrometer. Pada saat operasional, partikel minimum yang diperbolehkan untuk kelas C adalah sebesar 3.520.000 sampai 29.000 mikrometer. Kelas D, pada saat non-operasional, partikel minimum yang diizinkan adalah 3.520.000 sampai 29.000 mikrometer. Dan kelas E, pada saat non-operasional adalah sebesar 3.520.000 sampai 29.000 mikrometer. Pada saat operasional, kelas D dan kelas E tidak ditetapkan partikel minimumnya. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan kegunaan dari masing-masing ruang dalam proses produksi sediaan steril, sterilisasi akhir maupun untuk aseptik teknis. Kegunaan masing-masing ruangan dalam proses produksi dengan sterilisasi akhir. Yang pertama, kegunaan kelas untuk pengisian produk bila ada resiko di luar kebiasaan. Kelas C untuk pembuatan larutan bila ada resiko di luar kebiasaan dan pengisian produk. Kelas D untuk pembuatan larutan dan penyiapan komponen untuk proses pengisian selanjutnya. Selanjutnya, kegunaan masing-masing ruangan dalam proses produksi dengan sterilisasi secara aseptis. Kelas A digunakan untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis. Kelas C untuk pembuatan larutan yang akan disaring. Dan kelas D untuk penanganan komponen setelah pencucian. Pertanyaan selanjutnya, yaitu kriteria perbedaan tekanan ruang bersih dan lingkungan sekitarnya. Pada prinsipnya, udara akan mengalir ke daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Kelas kebersihan yang lebih tinggi mempunyai tekanan yang lebih tinggi juga, dibandingkan dengan kelas kebersihan yang lebih rendah. Untuk mencegah kontaminasi silang antar produk seperti koridor yang memiliki tekanan lebih tinggi dan menggunakan sistem airlock. Perbedaan tekanan untuk area yang berbeda kelas kebersihannya adalah 10-15 PA. Sebaiknya hindari perbedaan tekanan yang mencapai 37 PA karena dapat menyebabkan banyaknya kebocoran udara, welding fabric failure, dan kesulitan dalam membuka dan menutup pintu. Selanjutnya, tekanan selalu dimonitor dan dicatat
Yang keempat, area pintu terbuka ke ruangan dengan tekanan yang lebih tinggi. Perbedaan tekanan ruangan dipengaruhi oleh yang pertama, produk dan golongan. Produk dengan potensi berbahaya yang tinggi atau tekanan negatif produk-produk steril. Yang kedua, metode atau proses yang digunakan. Yang ketiga, menggunakan airlock. Airlock terdiri dari beberapa pintu yang diantaranya dapat diisi dengan lokasi gowning atau degowning dan sanitasi. Airlock mencegah perbedaan turun hingga 0 ketika pintu dibuka. Adapun tipe airlock diantaranya itu ada cascade, sink, dan bubbles. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana standar personil dalam kamar bersih secara umum dan untuk masing-masing grade ruang atau kamar bersih? Untuk standar personil dalam kamar bersih secara umum yaitu 1. Pabrik harus memiliki file jumlah personel yang memadai dengan kualifikasi yang diperlukan dan praktis pengalaman. 2. Memiliki tanggung jawab pada resiko pekerjaan. 3. Personil yang dibutuhkan terbatas yang hanya diperbolehkan masuk ke area bersih, karena hal ini penting khususnya pada proses aseptis. Dan yang keempat, personil harus memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Kemudian, standar personil dalam kamar bersih pada masing-masing grade ruang atau kamar bersih. Yang pertama, pada kelas B dan C disyaratkan tidak membawa pakaian rumah dan pakaian kerja reguler masuk ke dalam kamar ganti pakaian. Dan yang kedua, untuk setiap personil yang bekerja di kelas A dan B, pakaian kerja steril hendaklah disediakan untuk tiap sesi kerja. Personil, hanya personil dalam jumlah terbatas yang diperlukan boleh berada di area bersih. Hal ini penting khususnya pada proses aseptik. Inspeksi dan pengawasan dilaksanakan sedapat mungkin dari luar area bersih. Kemudian, personil yang bekerja di area bersih dan steril dipilih secara seksama untuk memastikan bahwa mereka dapat diandalkan untuk bekerja dengan penuh disiplin dan tidak mengidap suatu penyakit dalam kondisi kesehatan yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis terhadap produk. Personil. Di sini akan menjelaskan standar higienis, perorangan, dan kebersihan yang tinggi adalah esensial. Personil yang terlibat dalam pembuatan produk steril diinstruksikan untuk melaporkan semua kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan penyebaran pencemaran. Kemudian, pakaian rumah dan pakaian kerja reguler tidak boleh dibawa masuk ke dalam kamar ganti pakaian yang berhubungan dengan ruang berkelas B dan C. Untuk tiap personil yang bekerja di kelas A atau B, pakaian kerja steril atau disterilkan atau disanitasi dengan memadai harus disediakan untuk tiap sesi kerja. Terakhir, sarung tangan secara rutin didisinfeksi selama bekerja. Masker dan sarung tangan hendaklah diganti paling sedikit pada tiap sesi kerja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana standar gowning dalam kamar bersih? Gowning kelas A dan B. Pertama, penutup kepala hendaklah menutup seluruh rambut dan jenggot atau kumis. Penutup kepala hendaklah diselipkan ke dalam leher baju. Yang kedua, penutup muka hendaklah dipakai. Ketiga, model terusan atau model celana baju yang bagian pergelangan tangan dapat diikat memiliki leher tinggi. 4. Hendaklah dipakai sarung tangan steril bebas serbuk
dan penutup kaki steril atau didesinfeksi. 5. Ujung celana hendaklah diselipkan ke dalam penutup kaki dan ujung lengan baju diselipkan ke dalam sarung tangan. 6. Pakaian bebas serat atau partikulat dan mampu menahan partikel yang dilepaskan dari tubuh. 7. Hendaklah menggunakan pelindung mata. Gowning kelas C. 1. Rambut dan jenggot atau kumis hendaklah ditutup. 2. Pakaian model terusan atau model celana baju, bagian pergelangan tangan dapat diikat memiliki leher tinggi. 3. Sepatu yang sesuai atau penutup sepatu. 4. Pakaian bebas serat atau partikulat. Gowning kelas D dan E. Pertama, rambut dan jenggot hendaklah ditutup. Rambut dapat ditutup dengan nurse cap atau kain penutup kepala atau yang menyatu dengan pakaian seperti jumper. Untuk jenggot atau kumis, lebih baik meminta operator untuk mencukur daripada repot-repot menutupnya. Kedua, pakaian pelindung reguler. Pakaian harus dapat menutup badan, lengan sampai pergelangan tangan, kaki sampai pergelangan kaki. Sebaiknya tidak menggunakan kancing tapi zipper. 3. Sepatu yang sesuai atau penutup sepatu dapat menggunakan shoe cover untuk menutup kaki atau menggunakan sepatu. Sebaiknya dipilih sepatu yang tidak menyerap air, terbuat dari bahan karet. Sebaiknya jangan menggunakan sepatu yang terbuat dari kain karena dapat menyerap air atau cairan dan menyebabkan bau. Dapat dilihat di layar, seperti inilah tampilan dari literatur yang digunakan. Demikian presentasi dari kelompok kami untuk tugas asinkron ini. Apabila ada salah, kami memohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.